Tuhan alam semesta, pada pagi menjelang siang, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersua bersama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi umat Islam. Biasanya di setiap jabatan fungsional, hal yang paling krusial adalah angka kredit, karena angka kredit itu berhubungan dengan tarif, kemudian sumber pendapatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini, ini seingat saya sudah kali kedua saya menjadi moderator untuk materi yang sama. Tapi sebenarnya saya sebagai fungsional perencana, saya melihat untuk fungsional penghulu maupun penyuluh di Kementerian Agama itu agak enteng-enteng naiknya, karena proses penyusunan angka kreditnya, pengajuan sampai proses jadi PAK itu dilakukan di internal Kementerian Agama. Kalau kita lihat di teman-teman perencana itu sudah 1-2 tahun, 3 tahun itu belum juga itu mengajukan angka kredit. Apalagi kalau misalnya dari muda mau naik kematian, begitu banyak syarat, salah satunya itu adalah membuat makalah kebijakan, kemudian uji kompetensi. Yang beratnya kalau misalnya teman-teman di penghulu maupun penyuluh, uji kompetensinya adalah diuji di Kementerian Agama, karena memang itu untuk urusan penghulu dan penyuluh agama itu hubungannya dengan Bappenas. Materi ujiannya juga itu materi nasional. Jadi urusan perencanaan yang ada di Pemda, yang ada di semua kementerian itu diujikan juga di kami di Kementerian Agama, sehingga banyak teman-teman itu tidak banyak yang ikut ujian dan tidak lulus. Saya kira itu gambarannya. Saya kira bersyukur kita di Kementerian Agama mengelola sendiri, dan proses dan berat, tapi ketika yang membuat dia mudah sebenarnya itu adalah kalau ada koordinir dan bekerja secara bersama-sama. Saya kira proses itu kemudian akan dijelaskan lebih jauh oleh pemateri, dan beliau sudah bersama-sama kita. Untuk waktu dan tempat para pemateri dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang saya hormati Bapak Ibu para panitia pelaksana kegiatan, dan terkhusus kepada seluruh sahabat kami, para kepala kawah, para penghulu yang menjadi peserta dalam kegiatan hari ini. Dan namanya kegiatan pasti ada peserta, ada narasumber. Sebelum kami lanjut, kami mohon maaf karena keterlambatan tadi datang di penyampaian Pak Kasih memang jam 8. Dan sebenarnya dari malam kami mencoba berupaya menghadirkan Pak Kabid Rais bersama-sama. Ini tujuannya adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan program revitalisasi kawasan. Sehingga tadi Pak narasumber yang dari profesional memang dari Pak Pasir
konsultan revitalisasi. Kami sama-sama dulu tadi di Makassar. Terus kegiatan kita hari ini, saya lihat judul itu adalah bimbingan teknis. Kalau bimbingan teknis, mestinya memang kita sudah siap perangkat apa yang kita akan gunakan untuk teknis, karena teknis. Dan saya perhatikan, ya sepertinya mau menerima materi saja ini dalam bentuk penyampaian saja, jadi belum dalam berupa teknis. Mungkin teknisnya mau ditindaklanjuti di tempat lain. Kalau begitu kita sepakat. Saya hanya ingin mengantar sedikit begini, karena hari ini FGD revitalisasi Bakasi untuk Sulawesi Selatan hari ini hari yang memang terakhir di Kota Makassar. Di Kota Makassar itu ada 3 angkatan. Kalau kabupaten lain itu di capacity building itu dia maksimalkan untuk capacity building terkait dengan revitalisasi kawah. Kemarin hari Kamis kami ada di Sinjai terkait revitalisasi, dan dia menghadirkan seluruh SDM yang ada di SDM Kepulauan. Seperti sampaikan tadi Pak Direksi bahwa SDM Kepulauan itu semua yang ada di Dimas dan di Kawah itu SDM Kepulauan. Sehingga untuk memaksimalkan dan mencapai apa menjadi target revitalisasi kawah dengan bentuk Pokja, ini memang betul-betul ada kesepahaman bersama, tidak menjadi multitafsir bahwa itu revitalisasi adalah hal yang sebenarnya bukan yang baru. Itu harus dulu dilakukan, karena hampir semua daerah yang kita zona yang kita lakukan FGD, pemahamannya Pak berbeda-beda, dan itu memang memungkinkan untuk multitafsir terhadap program ini. Ada yang mengatakan bahwa ini program revitalisasi sama saja dengan program lomba kawah teladan. Pada saat lomba kawah teladan, pada saat orang mau dinikahi, begitu tim penilai mau datang 1 minggu 3 hari sebelum datang, itu sudah disiapkan semua segala-galanya, termasuk pinjam pot untuk sebagai kelengkapan aksesoris supaya menarik. Setelah itu pulang tim penilai, maka diambil kembali dan yang punya pot bunga. Artinya apa? Perlu ini yang kita harus sepakat, ada kesepakaman bahwa revitalisasi itu bukan hal yang baru. Tadi sudah disampaikan Pak Kader dan Komandan bahwa revitalisasi itu adalah upaya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi kawah yang tertuang dalam PMA 34 2016. Yaitu ada berapa? 9+. Ada 9+1. Ditambah dengan perluasan tugas dan fungsi kawah yang tertuang dalam KMA 758 ada 2, yaitu penguatan moderasi beragama dan penguatan ekonomi komando. Ada 2 tambahan yang menjadi target di revitalisasi. Jadi istilahnya ada 9+1 tambah 2, jadi 912. Itu merupakan tugas dan fungsi kawah. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa program baru ini, itu berarti sudah mulai kisahnya sudah kalah. Kita harus sepakat dulu bahwa program ini bukan hanya yang ada di Palembang yang harus ditingkatkan, karena revitalisasi ini namanya saja revitalisasi, berarti mau kita akan kembali. Kalau setiap manusia itu kan ada alat vital ya, kita ada alat vital kita. Laki-laki punya alat vital, perempuan punya alat vital. Dan kalau ini dianggap sudah kurang berfungsi, berarti dampaknya nanti sudah kurang produksi, tidak efektif produksinya.
Kalau kita analogikan masuk di Kementerian Agama, di Kementerian Agama itu salah satu etalase Kementerian Agama adalah Bimas Islam yang menjadi salah satu etalasenya Kementerian Agama. Kalau di breakdown ke bawah, yang paling menentukan wajah Kementerian Agama itu adalah KUA. Jadi kalau mau kita lihat wajahnya Kementerian Agama, dia di KUA. Kalau kita mau menilai bagaimana indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Agama di seluruh Indonesia atau di Kabupaten Goa, maka kita lihat di bawahnya bagaimana layanan yang ada di sini. Dan inilah yang mau direvitalisasi, divitalkan. Itu sebabnya KUA di struktur Kementerian Agama dianggap adalah KUA itu adalah alat vitalnya Kementerian Agama. Jadi bukan lagi menggunakan istilah jari-jari ini Kementerian Agama, tetapi alat vitalnya Kementerian Agama. Maka ini yang harus dimaksimalkan fungsinya. Jadi kalau untuk memaksimalkan fungsinya, kalau misalnya di tahun 2022 sebagai tahun toleransi, lalu kemudian kaitannya dengan program revitalisasi, 23 di Sulawesi Selatan tahun ini mendapat mandat untuk piloting proyek. Tetapi bukan berarti dari 18 KUA yang ada di Kabupaten Goa itu yang lain menonton saja atau hanya mensupport Palawan dari saja atau mensupport Sumbau misalnya. Tetapi yang diinginkan adalah pemahaman bersama seluruh SDM yang ada di KUA. Seluruh fungsi, tugas dan fungsi KUA harus dimaksimalkan. Sehingga dengan sendirinya akan secara otomatis wajah Kementerian Agama akan berubah. Dan mau tidak mau mindset yang selama ini bahwa ternyata yang dikerja KUA selama ini mindsetnya orangnya. Bahwa dari fungsinya yang 91 itu malah terbalik. Hanya 1/9. Ini yang kita akan jawab nantinya dengan cara memaksimalkan nanti peran dan fungsi KUA 9 layanan itu. Dan saya termasuk orang tidak setuju kalau ada di antara kita yang mengatakan wah itu KUA juga kayak saya orang itu tidak setuju. Kenapa? Karena dari 9 layanan itu sebenarnya Pak kita sudah laksanakan. Nanti kita akan tarik dari teknik A, teknik penyusunan angka kredit. Sebenarnya 9 layanan 91 itu kita sudah laksanakan Pak. Tetapi lagi-lagi kenapa efeknya masyarakat? Padahal kita sudah laksanakan ini Pak. Tetapi dari 100 masyarakat yang kita tanya, bagaimana pendapat Anda tentang layanan KUA? Jawabannya dari 100 itu rata-rata pasti akan mengatakan ya ngurusin ikan. Inilah nanti yang kita akan jawab dengan cara memaksimalkan tadi program. Terkait teknik bagaimana kita memaksimalkan itu kan orang berbeda-beda Pak. Sama kalau misalnya alat vital kita sudah mulai kurang berfungsi berarti kurang produktif. Orang pasti beda-beda treatmentnya, beda-beda caranya Pak. Itu tergantung dari kondisi kita, termasuk kondisi kawan kita, tergantung dari sosiokultural yang ada di wilayah ini. Misalnya di KUA Sumbobu misalnya, ini katakanlah dari digitalisasi layanan. KUA Sumbobu karena kalau dari lingkungan letak geografisnya itu memungkinkan Pak segera didorong itu supaya digitalisasi data ini betul-betul tersaji di KUA memang memungkinkan. Tetapi daerah-daerah yang pegunungan yang mungkin akses untuk melakukan digitalisasi data itu akan memungkinkan ada kendala, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang akan diambil dulu. Artinya apa? Strategi itu pasti akan berbeda. Jadi ini yang kita harus pahami. Kenapa yang menjadi image yang karena pertama penyebabnya yang diminta secara rutin laporan hanya peristiwa berdiri. Yang diminta secara laporan bulanan hanya peristiwa ikan. Kemudian yang paling diminati diurus di depan hanya persoalan
maka wajar kalau masyarakat mengatakan, oh ya dulu si kawah itu nikah. Jadi kalau ada orang yang dari kawah baru tiba-tiba ada temannya yang terbukti, dia tanya, oh dari mana dari kawah? Data, kita laporkan, penyuluh kita itu sudah melakukan penyuluhan, Pak. Jangan kita tutup mata bahwa penyuluhan, dulu saja, atau mungkin laporannya, boleh saja, pakai contoh, atau mungkin saya pergi di pasar yang pergi menyuluh. Tetapi paling tidak kita harus berpikir positif bahwa sesuai kompetensinya penghulu kita sudah melakukan dan penghulu juga sudah melakukan layanan ini. Tetapi lagi-lagi yang disebut hanya persoalan yang tadi. Sekarang kita harus punya strategi untuk membuat supaya layanan ini kelihatan. Makanya dicoba dalam revitalisasi yang pertama diubah adalah penempatan pertama. Maka yang pertama dirubah adalah bedrock di Prokopis. Yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana menyamakan persepsi atau menyamakan anggapan. Pada saat orang masuk di kawah paling tidak ada satu warna yang dia lihat. Tidak berbeda-beda di kawah Botonombo dan kawah yang ada di daerah Botonombo atau berada di Subowo. Begitu masuk di kawah, warna yang dia lihat satu. Sehingga nanti akan terbangun di Subowo. Di kawah itu tidak warnanya warna hijau. Kemudian Prokopisnya, kalau yang belum masuk program revitalisasi, paling itu kan ada PTSP kemarin di kawah ya, ada ruang-ruang. Kita sediakan saja, kita sediakan. Tidak usah juga misalnya kita mau, tapi kalau misalnya kita bisa buat, dan ini Pak, kami bincang-bincang dengan Pak kami di perjalanan dari Sinjai kemarin Pak, dengan konsultan kita. Ini memang di program revitalisasi kita akan ada dalam bentuk reward, kemudian ada dalam bentuk punishment. So kalau tidak, dianggap saja ini seperti biasa saja. Padahal ini tujuannya adalah untuk bagaimana mendorong supaya program revitalisasi ini